Chapter 2231. Lin Zhengyuan memang ingat siapa Bai Peony. Namun, dia segera ingat siapa pria Bai Peony. Ketika Xiao Chen teringat orang itu, dia tak dapat menahan diri untuk tidak meratap sedih. Xiao Chen tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain penasaran dengan identitas Nyonya Bai. Sekarang setelah dia tahu, dia tidak bisa naik ke atas. Bukan karena kultivasinya tidak cukup tinggi, tetapi karena Lin Zhengyuan tidak berani naik. Jika Xiao Chen tidak tahu identitas Nyonya Bai, dia tidak akan naik pangkat. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Namun, Xiao Chen bersikeras untuk penasaran. Pada akhirnya, setelah mengetahui identitas asli Nyonya Bai, dia tidak naik. Kalau orang itu tahu bahwa Xiao Chen menyaksikan Nyonya Bai terjebak dalam pertempuran antara klan Zhao dan faksi sekte lainnya dan tidak melakukan apapun, meskipun ayah Xiao Chen adalah tokoh utama, jika orang itu meneruskan masalah itu, mereka berdua tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya orang itu, tetapi bagaimana mungkin Xiao Chen tidak tahu? Jika Xiao Chen berani melakukan hal itu, saat orang itu pulih, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, Lin Zhengyuan masih memiliki secercah harapan. Dia berbisik kepada Yang Chen, apakah kamu bertemu orang itu di panggung pembantaian abadi? Bagaimana menurutmu? Yang Chen memutar matanya ke arah Lin Zhengyuan. Dia tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun kepada Lin Zhengyuan hanya karena Lin Zhengyuan adalah seorang senior Dewa Emas. Dia masih memiliki etika yang diperlukan, tetapi itu sama sekali berbeda dari rasa hormat yang ditunjukkannya kepada Nyonya Bai. Tidak peduli seberapa bodohnya Lin Zhengyuan, dia bisa mengetahui banyak hal dari sikap Yang Chen. Xiao Chen tersenyum getir dalam hatinya. Awalnya, dia bisa naik ke surga setelah memulihkan kesadarannya dan tidak terlibat dalam masalah alam spiritual. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Bukannya dia tidak bisa naik, tetapi dia tidak berani. Tidak peduli apapun, dia harus membantu Yang Chen mengurus Nyonya Bai. Dia tidak ingin membebani dirinya sendiri tanpa alasan. Senior, tidak perlu khawatir. Yang Chen tahu bahwa Lin Zhengyuan sedang kesal. Dia tersenyum dan menasihati, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Junior ini bisa mengurus Nyonya Bai. Lin Zhengyuan sama sekali tidak meragukan kata-kata Xiao Chen. Belum lagi hal lainnya, hanya dua ahli ras naga di pihak Yang Chen, Aolan dan Aolai, sudah cukup untuk melakukan itu. Mereka mungkin tidak dapat menyerang sebuah kota, tetapi mereka lebih dari cukup untuk melindungi Nyonya Bai, yang berada di peta geografis Gunung Sungai. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, Lin Zhengyuan bukanlah orang bodoh. Mampu meninggalkan kebaikan yang besar bagi orang tersebut jauh lebih berharga daripada naik ke atas 1000 tahun lebih awal. Terlebih lagi, dia selalu berutang budi pada Yang Chen. Tetap tinggal untuk membantu juga merupakan cara untuk membalas budi. Lin Zhengyuan dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan didengarnya di dunia abadi, jadi dia memahaminya lebih baik daripada kultivator biasa. Saya pikir saya akan tinggal. Lin Zhengyuan tersenyum. Minta istrimu menyiapkan anggur dan hidangan lezat untukku. Aku ingin menikmati beberapa hidangan. Saat berbicara, Lin Zhengyuan juga memperlihatkan ekspresi meneteskan air liur. Mengingat kembali saat kesadarannya disegel, makanan lezat yang dibawakan Gong Sunling masih berkesan. Dengan bantuan kesengsaraan sejati yang melampaui Golden Immortal, sepertinya kesengsaraan tambahan yang melampaui Golden Immortal dapat mempercepat penyempurnaan dunia iblis. Tentu saja, Yang Chen senang. Setelah berbasa-basi, Lin Zhengyuan sengaja berteman dengan Xiao Chen, dan kesenjangan senioritas di antara keduanya pun sirna. Hubungan antara Lin Zhengyuan dan Yang Chen di masa lalu pun seperti dulu. Yang Chen sangat gembira karena ada tambahan kesengsaraan yang melampaui Dewa Emas, Lin Zhengyuan, di sisinya. Ini bukan lagi Lin Zhengyuan di masa lalu, yang hanya bereaksi terhadap pembunuhan Qi. Sebaliknya, ini adalah Lin Zhengyuan di masa lalu, seorang ahli sejati yang dapat berkomunikasi dan mengambil inisiatif untuk bergerak. Terlebih lagi, Xiao Chen berbeda dari Nyonya Bai dan yang lainnya. Nyonya Bai dan yang lainnya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melayani Xiao Chen. Mereka hanya bisa bergerak ketika mereka tidak punya pilihan lain. Lin Zhengyuan berbeda. Dia bisa ditarik keluar untuk bertarung kapan saja. Dia berutang budi besar kepada Yang Chen, jadi dia harus membayarnya. Jika kebaikan itu mencapai titik tertentu, itu akan menjadi karma. Situasi Lin Zhengyuan kurang lebih seperti ini. Begitu pula dengan Nyonya Bai. Hanya saja, kebaikan yang diberikan Nyonya Bai telah dibalas oleh orang lain. Awalnya dia mengira Lin Zhengyuan akan naik, tetapi dia tetap tinggal karena penasaran. Ini merupakan bantuan yang sangat besar, dan Yang Chen sangat gembira. Mengenai bagaimana mengatur kehidupan Lin Zhengyuan, Yang Chen masih sedikit khawatir. Bukannya itu tidak mudah, tetapi dia takut Lin Zhengyuan akan berpikir bahwa dia sedang mengatur hidupnya. Tanpa diduga, Lin Zhengyuan sama sekali tidak perlu membuatnya khawatir. Lin Zhengyuan berinisiatif untuk meminta izin pergi ke alam iblis. Meskipun dia tidak akan menghadapi banyak bahaya di alam iblis dengan kesengsaraannya yang melampaui kekuatan abadi emas, atmosfer itu masih akan membuatnya merasakan urgensi dalam pertempuran. Yang benar-benar dibutuhkan Lin Zhengyuan sekarang adalah mencerna perlahan-lahan pengalaman hidup yang dialaminya selama periode waktu ketika ia kehilangan kesadaran aktifnya. Dari sana, ia dapat meningkatkan kondisi pikirannya. Dalam pelatihan yang begitu intensif, ia dapat mempertahankan tekanan yang cukup, dan pada saat yang sama, ia dapat mencerna perlahan-lahan apa yang telah dipelajarinya. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja, Yang Chen sangat senang dengan inisiatif ini. Dia memenuhi semua permintaan Lin Zhengyuan. Dia bahkan secara khusus memesan kamar tamu di Istana Naga 5 Elemen untuk Lin Zhengyuan, kamar yang dulu dia tinggali. Baru sekarang Lin Zhengyuan menyadari bahwa dia telah tinggal di Istana Naga 5 Elemen bersama Yang Chen selama ini. Bagus, bantuan lainnya.
Bagaimanapun, jika Lin Zhengyuan memikirkannya dengan saksama, pasti akan ada banyak bantuan seperti itu. Saat ini, Lin Zhengyuan seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia akan menelan manfaat yang dikirim Yang Chen dan perlahan-lahan membalasnya. Dalam hal ini, dia sudah menjadi agak mirip dengan Aolan. Karena keluarga Yang Chen berkultivasi di laut dalam, Yang Chen tidak lupa memberi petunjuk kepada Yang Lan. Dia hanya memberi Yang Lan beberapa informasi tentang lembah tanpa pulang dalam jejak indera spiritual yang ditinggalkan Yang Lan. Valley of No Return, harta karun ajaib yang sangat kuat, telah membunuh Dewa Emas sempurna. Sedang disempurnakan. Hanya beberapa kata pendek dan saling berkaitan yang memungkinkan Yang Lan segera memahami apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Setelah mengirimkan kata-kata ini, Yang Chen sepenuhnya menutup koneksi dengan Yang Lan lagi dan mulai berkultivasi sendiri. Dia percaya Yang Lan akan membantunya menyelesaikan sisanya. Benar saja, Yang Lan langsung mengerti apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa ekspresi Yang Chen yang terputus-putus itu sangat benar. Tidak ada tanda-tanda kebohongan sama sekali. Faktanya, memang demikian adanya. Valley of No Return tidak salah. Immortal Beheading Platform adalah magic treasure yang sangat kuat. Membunuh seorang Golden Immortal yang sempurna tidaklah salah. Memurnikannya juga tidaklah salah. Itu sepenuhnya terbuat dari kebenaran. Bagaimana mungkin itu terasa palsu? Selain Sekte Surga Mendalam, Yang Chen adalah orang kedua yang ingin dibunuh oleh Yang Lan. Selama bertahun-tahun, semakin terkenal Yang Chen, semakin besar hal-hal yang dilakukannya, dan semakin tinggi prestasinya, semakin besar pula Yang Lan membencinya di dalam hatinya. Yang Lan tidak tahan melihat anak penyewa memanjat kepalanya. Jika Yang Chen ingin melakukan sesuatu, dia pasti akan menghancurkannya. Chapter 2232. Lembah tanpa pulang bukanlah tempat biasa, dan semua pembudidaya memahami hal ini. Secara khusus, tidak seorang pun orang yang memasuki lembah tanpa pulang telah keluar, yang mengonfirmasi pernyataan ini. Saat dia mengira Yang Chen telah menemukan senjata ajaib di dunia spiritual yang mampu membunuh Dewa Emas Prinsip Agung, ketidakseimbangan dalam hati Yang Lan menjadi semakin serius. Rasa cemburu di hatinya membara. Jika dia tidak menghancurkan angan-angan Yang Chen, Yang Lan bahkan tidak bisa tidur. Namun, Yang Lan tidak memiliki keberanian untuk pergi ke lembah tanpa pulang sendirian. Dia baru saja memulihkan basis kultivasinya dan paling-paling, dia berada di level manusia abadi. Berapa banyak Dewa Langit dan Dewa Suan yang telah memasuki lembah tanpa kembali dan tidak keluar. Dia hanyalah seorang dewa manusia kecil, bagaimana mungkin dia berani masuk? Jangan melihat Yang Chen bisa masuk, tetapi Yang Lan tidak tahu bagaimana Yang Chen bisa masuk dari pikiran Yang Chen. Belum lagi pergi ke lembah tanpa kembali, sekarang Yang Lan bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk meninggalkan keluarga Zhao. Oleh karena itu, tentu saja, tugas menghancurkan perbuatan baik Yang Chen jatuh ke kepala keluarga Zhao. Yang Lan sekarang menjadi penasihat dari kepala keluarga Zhao saat ini, dan dia dapat memberikan saran tentang banyak hal. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diketahui oleh keluarga Zhao, yaitu Yang Lan telah mengendalikan sekelompok orang secara perlahan, jadi dia hanya bisa menggunakan cara berputar-putar. Sumber berita itu tidak mungkin bagi Yang Lan untuk secara langsung mengatakan bahwa dia mengendalikan Yang Chen. Dia hanya bisa memikirkan cara dari intelijen yang dikumpulkan dari luar, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa mengendalikan beberapa master dari sekte utama untuk mengiriminya informasi yang dia inginkan. Dikatakan itu adalah kecerdasan, namun sebenarnya itu semua dibangun oleh Yang Lan dengan ide-idenya sendiri, yang mampu membuat kepala keluarga Zhao merasa perlu untuk bergerak. Hal yang paling penting ialah ia dapat membunuh seorang Dewa Emas Prinsip Agung. Ini bocor dari tangan tokoh-tokoh penting di Sekte Xuantian dan beberapa sekte lainnya. Ketika itu terkonsentrasi di keluarga Zhao, master keluarga Zhao sama sekali tidak dapat mengendalikan keserakahannya. Berita dari Monster Beast Space adalah bahwa sekte utama telah mengirim para master, salah satunya adalah Great Principal Golden Immortal. Mereka sudah mengetahui identitas Zhou Zeng, tetapi terkadang ketika menghadapi Zhou Zeng, mereka harus menghindarinya untuk sementara. Sekarang setelah senjata ajaib super yang dapat membunuh seorang dewa emas sempurna tiba-tiba muncul, akan aneh jika guru keluarga Zhao masih dapat duduk diam. Mereka mengira Yang Chen baru saja menemukan harta karun yang tercatat dalam beberapa hal, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah senjata ajaib super yang dapat membunuh dewa emas Zenith Heaven. Selain itu, senjata itu sedang disempurnakan oleh seseorang. Hal ini membuat mereka merasa sangat mendesak. Yang Chen jelas berada di pihak sekte-sekte besar, meski sekte Xuantian sudah lama tidak senang dengan Istana Chunyang, dan Istana Chunyang juga tidak menyukai sekte Xuantian. Keluarga Zhao adalah musuh bersama semua sekte, jadi Yang Chen jelas merupakan musuh keluarga Zhao. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan Yang Chen melakukan apapun dengan harta ajaib super ini. Alasan mengapa para kultivator yang memasuki lembah tanpa kembali tidak bisa keluar adalah karena tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi. Paling-paling, mereka berada di tahap abadi Xuan. Mungkin bagi para kultivator di dunia spiritual, lembah tanpa pulang merupakan tempat terlarang untuk berkultivasi, tetapi bagi ahli tahap abadi emas sejati, lain halnya. Keluarga Zhao memiliki banyak cadangan. Meskipun Lin Zonsun membunuh setengah dari ahli tahap abadi emas di sarang keluarga Zhao, ada lebih dari satu ahli tahap abadi emas di keluarga Zhao. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melawan Zhou Zeng dan sekelompok dewa emas? Bila perlu, mereka juga perlu mengirim ahli tahap abadi emas ke lembah tanpa pulang. Dengan begitu banyak kultivator yang memperhatikan lembah tanpa pulang, bagaimana keluarga Zhao bisa membiarkannya begitu saja? Bahkan di antara para kultivator yang telah memasuki lembah tanpa pulang, ada orang-orang dari keluarga Zhao. Hanya saja setelah masuk, mereka tidak pernah keluar lagi, sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, menurut informasi yang dikirim Yang Lan dari luar, diperkirakan itu adalah bencana.
Tetapi hal ini tidak menghalangi keluarga Zhao untuk mengirim seorang ahli tahap abadi emas ke lembah tanpa pulang. Tidak peduli seberapa kuat dunia spiritual, itu tidak ada gunanya melawan ahli tahap abadi emas yang sesungguhnya. Tanpa mencapai tingkat kekuatan itu, tidak akan bisa menimbulkan bahaya apapun pada ahli tahap abadi emas. Hanya lawan yang telah mencapai tahap abadi emas yang sama yang dapat berhadapan dengan ahli tahap abadi emas yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, keluarga Zhao mengirimkan seorang ahli tahap abadi emas. Dia ingin meninggalkan tempat uji coba itu dengan tenang tanpa membuat siapapun dari sekte utama khawatir. Dia ingin menyelinap perlahan ke sekitar lembah tanpa kembali dan kemudian menyelinap masuk. Tugas pertama adalah mendapatkan harta ajaib super itu, dan tugas kedua adalah membunuh Yang Chen. Batu giok bertengger ilahi dan ramuan Yang Chen telah membawa banyak masalah bagi keluarga Zhao. Jika dia membunuh Yang Chen, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan kekayaan keluarganya. Keluarga Zhao, termasuk Yang Lan, sebenarnya sedikit menyesal. Jika mereka tahu Yang Chen dapat menemukan harta karun di lembah tanpa pulang, mereka seharusnya mengambil langkah lebih awal. Sekarang tempat uji coba itu sudah retak, itu adalah sarang keluarga Zhao. Ada harta karun ajaib di lembah tanpa jalan kembali, lalu apa tempat berbahaya ketiga, Gunung Tianjue. Jika mereka masuk lebih awal, akankah mereka dapat menemukan harta karun juga? Oleh karena itu, ada tugas rahasia dalam tugas ahli tahap abadi emas, yaitu pergi ke Gunung Tianjue jika ada kesempatan setelah keluar dari lembah tanpa pulang. Lagi pula, dia telah memperoleh harta karun sihir super, jadi Gunung Tianjue seharusnya lebih aman. Alasan mengapa dia tidak menganggapnya sebagai tugas yang harus diselesaikan adalah karena Yang Chen telah memberinya batas waktu 1000 tahun. Jika Yang Chen membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menyempurnakannya dengan kultivasi abadi duniawi miliknya, maka seorang ahli tahap abadi emas akan membutuhkan setidaknya 100 tahun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi 100 tahun lagi? Jika terjadi perang dengan keluarga Zhao, maka itu tentu saja keluarga Zhao. Ahli tahap abadi emas ini hanya akan pergi ke Gunung Tianjue saat tidak ada gangguan. Bagi seorang ahli tahap abadi emas, mudah saja untuk menghindari pengawasan beberapa dewa langit dan dewa Suan dalam garis pertahanan ratusan ribu mil. Dengan sangat mudah, dia meninggalkan tempat persidangan dan bergegas menuju lembah tanpa pulang. Lembah tanpa jalan pulang tidak jauh dari tempat uji coba, hanya beberapa ratus ribu mil. Bahkan jika dia bersembunyi, hanya butuh beberapa hari untuk mencapai tempat itu. Karena Yang Chen sudah membuka jalan di depan, ahli tahap abadi emas ini tidak perlu bersikap tidak biasa. Dia mengikuti ke kota kecil yang terbentuk kemudian, menyamar sebagai seorang kultivator dewa langit, dan mulai bertanya tentang lembah tanpa kembali dengan acuh tak acuh. Dia mengira para kultivator di sini akan sangat sensitif dan akan bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar ketika mereka mendengarnya bertanya tentang hal itu. Namun, ketika dia minum dengan hati-hati dengan kultivator lain untuk waktu yang lama sebelum mengarahkan topik ke lembah tanpa kembali dan Yang Chen, dia langsung dibenci. Kamu baru saja datang. Bukan kultivator itu yang menjawab, tetapi pelayan hotel di sebelahnya. Kalimat ini membuat ahli tahap abadi emas ini tertegun untuk waktu yang lama. Apakah dia membuat kesalahan di suatu tempat? Haruskah dia membungkamnya? Jika Anda ingin bertanya tentang Tuan Yang, katakan saja, itu bukan rahasia di sini. Pelayan itu berkata sambil tersenyum. Apa yang ingin diketahui pelanggan ini? Pada dasarnya, saya tahu segalanya tentang guru yang sejak dia datang ke sini hingga saat dia masuk. Chapter 2233. Master Abadi Emas tidak terkejut. Lagi pula, dia sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Wajar baginya untuk mengetahui beberapa hal. Karena orang lain sudah menunjukkannya, dia hanya melemparkan sepotong besar batu roh kepada asisten toko dan memintanya untuk menjelaskan secara rinci. Tidak masalah kalau dia tidak mendengarkan, tetapi setelah mendengarkan, bahkan Master Abadi Emas pun tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Asisten toko ini tahu banyak hal. Dia tidak hanya menjelaskan dengan jelas kapan Tuan Yang masuk, bagaimana dia masuk, bagaimana orang-orang di belakangnya mengikutinya dan mengapa mereka tidak keluar, tetapi dia juga mengatakan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Dia sebenarnya tahu apa yang terjadi di Valley of No Return sekarang. Bagaimana ini mungkin? Namun, itu terdengar palsu. Mungkinkah lembah tanpa jalan pulang kini terbuka bagi orang untuk masuk dan keluar? Yang tidak diketahui oleh Master Abadi Emas adalah bahwa sudah lebih dari 10 tahun sejak kelompok terakhir yang terdiri dari ratusan kultivator masuk. Selama tahun-tahun ini, sudah ada kultivator dengan kultivasi tinggi yang mulai menjelajahi lembah tanpa jalan kembali. Namun, para pembudidaya ini lebih berhati-hati. Mereka akan masuk dan menjelajah sebentar sebelum kembali. Karena tidak ada mayat berdarah dan sungai darah juga ditelan oleh naga bumi, selama mereka dapat menahan niat membunuh yang meluap dari tahap pemenggalan abadi, mereka secara alami dapat kembali dengan mudah. Lembah tanpa pulang bukan lagi lembah tanpa pulang seperti di masa lalu, selama seseorang tidak memasuki lembah tanpa pulang, selama seseorang tidak memasuki pintu masuk tempat pembuangan mayat, jika para kultivator ingin pergi, mereka hampir bisa pergi kapan saja. Mendengar ini, raut wajah Master Abadi Emas tak kuasa menahan perubahan. Kalau masuk dan keluar masuk bisa bebas, takutnya tujuan perjalanannya tidak tercapai. Hanya saja asisten toko itu tidak mengatakan banyak hal secara terperinci. Master Abadi Emas tahu kapan harus menggunakan cara yang sulit dan kapan harus memberikan keuntungan. Tanpa ragu, dia melemparkan sepotong besar batu roh dan meminta asisten toko untuk menjelaskan secara terperinci. Dengan sepotong besar batu roh, sikap asisten toko menjadi semakin antusias. Dia menggambarkan situasi di dalam dari awal hingga akhir, termasuk jenis lubang besar itu, sebuah lubang persegi yang mengambang di udara, dan dari lubang itu, dia bisa melihat pedang lebar di braket naga ganda dan sebagainya. Dia menggambarkannya dengan jelas dan gamblang. Master Abadi Emas akhirnya mengerti.
Lembah tanpa kembali sebenarnya adalah lembah tanpa kembali, tetapi yang dimasuki semua orang bukanlah lembah tanpa kembali yang sebenarnya. Hanya bagian dalam pintu masuk persegi yang merupakan lembah tanpa kembali yang sebenarnya. Masuk tanpa keluar dan keluar tanpa kembali mengacu pada bagian dalam, bukan bagian luar. Faktanya, orang-orang yang masuk kemudian tidak dapat melihat medan lembah sama sekali. Yang ada hanyalah lubang yang dalam. Di masa lalu, baik gunung maupun sungai, semuanya ditelan oleh naga bumi dalam sekali telan, tidak menyisakan apapun. Oleh karena itu, para kultivator yang masuk kemudian secara alami menganggap pintu masuk yang mengambang di udara sebagai lembah tanpa pulang. Sudah ada pembudidaya yang membuktikan bahwa selama seseorang dapat menahan niat membunuh di luar pintu masuk, mereka akan dapat bergerak bebas. Namun begitu mereka masuk, mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Mereka yang bisa memasuki tempat ini setidaknya adalah Dewa Langit. Banyak Dewa Bumi tidak dapat menahan niat membunuh yang sangat mengerikan dalam jarak beberapa ratus mil dan buru-buru mundur. Meski begitu, masih banyak kultivator yang tidak mau menyerah. Saat itu, Grandmaster yang telah memasuki kota dengan basis kultivasi ER10 Immortal. Jadi, kota itu masih sangat ramai bahkan sekarang. Banyak kultivator memperlakukan kota itu sebagai basis pasokan. Tidak mau menyerah, mereka terus maju mundur untuk mencari di kota itu. Pada titik ini, ahli abadi emas telah mengerti banyak hal, dan dia merasa lega. Tampaknya berita yang diterima keluarga itu tidak salah. Harta karun ajaib super itu belum disempurnakan oleh siapapun. Setidaknya, ada cukup banyak kultivator yang telah memasuki lembah tanpa kembali yang sebenarnya. Bahkan ada dewa surgawi dan dewa misterius di sana. Jika dia terlambat masuk, bahkan tidak ada sedikit pun barang bagus yang tertinggal. Tanpa basa-basi lagi, sang ahli dewa emas tidak mempedulikan hal lain lagi saat dia bangkit dan pergi. Asisten toko telah melihat banyak petani seperti ini selama bertahun-tahun. Hampir semua petani yang mendengar berita itu untuk pertama kalinya seperti ini. Hal ini memungkinkan asisten toko untuk mendapatkan penghasilan yang cukup banyak. Namun, dia tidak tahu apakah orang ini dapat kembali atau tidak. Ahli Golden Immortal tidak ingin mengetahui semua hal ini. Setelah memahami detailnya, dalam waktu kurang dari setengah dupa, dia sudah muncul di jajaran Valley of No Return. Saat dia masuk, dia tahu bahwa asisten toko itu tidak berbohong. Ahli Golden Immortal mencoba masuk dan keluar dari arai beberapa kali. Memang, ia mampu maju dan mundur dengan bebas. Baru kemudian ia menganggukkan kepalanya dengan puas dan menuju ke kedalaman. Sekalipun tak ada lagi mayat berlumuran darah dan sungai darah, namun hasrat membunuh di dalamnya sudah cukup mengerikan setelah puluhan tahun merembes keluar. Bahkan ahli Golden Immortal pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil saat pertama kali masuk. Butuh beberapa saat baginya untuk beradaptasi sebelum ia bisa bergerak bebas. Untungnya, tidak ada musuh di sini. Kalau tidak, pertempuran tidak akan berjalan mulus. Ahli abadi emas adalah orang yang berhati-hati, jika tidak, dia tidak akan memperoleh prestasi seperti itu. Kecepatan geraknya tidaklah cepat, seperti kecepatan berjalan Yang Chen di masa lalu. Bukannya dia tidak terburu-buru untuk merebut harta karun ajaib super itu. Di satu sisi, berjalan lebih lambat akan memungkinkannya untuk mengamati situasi di sekitarnya. Di sisi lain, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk beradaptasi dengan tempat ini. Mereka yang bergegas maju begitu mereka masuk ditakdirkan tidak akan memiliki akhir yang baik. Ahli Golden Immortal sangat yakin akan hal ini. Setelah berjalan hati-hati sejauh beberapa ribu mil, ahli Golden Immortal akhirnya melihat lubang mengambang yang disebutkan oleh asisten toko. Itu adalah tempat yang sangat ajaib. Dengan sekali lihat, ahli Golden Immortal hampir dapat memastikan bahwa ini adalah pintu masuk ke suatu tempat. Melalui celah itu, ahli Dewa Emas juga melihat pedang lebar berkepala hantu yang ditaruh di atas braket naga kembar. Gelombang niat membunuh terpancar dari pedang itu. Seolah-olah semua niat membunuh dalam radius 10.000 mil dari formasi susunan itu berasal dari pedang itu. Pedang lebar ini mungkin adalah harta karun sihir super yang dapat membunuh seorang Dewa Emas. Tanpa alasan, ahli Golden Immortal merasakan sesuatu yang familiar. Segera, dia mengerti apa itu. Ini adalah aura dari dunia abadi. Aura pedang lebar itu jelas memiliki aura dari dunia abadi. Ahli abadi emas telah berada di dunia abadi selama bertahun-tahun. Dia sangat akrab dengan aura semacam ini. Ahli Golden Immortal yang berhati-hati itu tidak langsung masuk ke dalam. Sebaliknya, dia mengamati dengan saksama dari luar. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi situasi di dalam. Sayangnya, tidak peduli seberapa banyak dia melepaskan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksi situasi di dalam. Sepertinya segala sesuatunya hanya bisa dilakukan setelah masuk ke dalam. Tidak ada kultivator di sekitar. Ahli Golden Immortal merapikan harta karun ajaib di tubuhnya dan mempersiapkan diri untuk bertempur. Kemudian, dia menoleh untuk melihat bilah besar berkepala hantu, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sebelum terbang ke lubang berbentuk persegi di dinding. Dia sudah memutuskan, tidak peduli siapa yang ada di dalam, tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Pedang lebar berkepala hantu yang dapat membunuh Dewa Emas itu sudah pasti miliknya. Chapter 2234. Orang-orang di luar belum pernah melihat sosok Master Abadi Emas, setidaknya selama beberapa dekade. Kota di pinggiran lembah tanpa jalan pulang juga kehilangan orang asing yang lewat dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang peduli. Keluarga Zhao sama sekali tidak menanggapi hal ini. Mereka tahu bahwa butuh ratusan tahun atau bahkan lebih lama untuk menyempurnakan senjata ajaib super. Bukankah wajar jika tidak ada berita selama beberapa dekade? Yang Lan masih bermimpi tentang Yang Chen yang terbunuh dan senjata ajaib super itu dirampas. Keluarga Zhao juga bermimpi mendapatkan senjata ajaib super untuk membunuh Zhou Sheng, Dewa Emas Agung.
Sayangnya, ini ditakdirkan hanya menjadi mimpi dan tidak akan ada waktu untuk kembali ke kenyataan. Sekte utama masih menantikan keajaiban Zhou Seng dan yang lainnya. Leluhur itu akan mengalahkan para penguasa keluarga Zhao dan kemudian kembali ke sekte masing-masing. Adapun Zhou Seng dan yang lainnya, mereka sekarang berjuang keras dan bersembunyi dengan keras. Tanpa diduga, keluarga Zhao memiliki kejadian besar di ruang binatang iblis. Bahkan dengan basis kultivasi Dewa Emas Agung milik Zhou Seng, dia hanya bisa setara dengan mereka. Itu sudah menjadi batas untuk memastikan bahwa para Master Golden Immortal yang mengikuti mereka tidak mati. Mengenai penghancuran pengaturan keluarga Zhao, mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Kalau saja ada seorang Master Abadi Emas di luar ruang binatang iblis saat ini, hal itu mungkin akan menjadi hal terakhir yang bisa mematahkan semangatnya. Keluarga Zhao awalnya memiliki kesempatan ini, namun sayang, mereka terlalu peduli dengan senjata ajaib super yang dapat membunuh Dewa Emas Agung, sehingga Master Dewa Emas terjun ke panggung Dewa Pemenggalan dan tidak pernah keluar. Tak seorang pun yang tidak tahu bahwa hanya dengan memikirkan Yang Chen, keluarga Zhao yang awalnya unggul dalam kekuatan tempur teratas, entah mengapa kehilangan seorang Master Dewa Emas, sehingga kekuatan tempur antara keluarga Zhao dan sekte utama sekali lagi mencapai keseimbangan. Dalam sekejap mata, 50 tahun lagi telah berlalu. Selama 50 tahun ini, tidak seorang pun tahu berapa banyak kultivator yang datang untuk menjelajahi lembah tanpa kembali, tetapi masih ada aturan yang sangat jelas. Lebih banyak orang yang masuk, dan lebih sedikit orang yang keluar. Hanya para kultivator di kota yang tinggal di sini yang selamat. Mereka yang ingin mencoba peruntungan pada dasarnya memasuki formasi susunan dan melihat pintu masuk. Hampir semuanya masuk. Setiap orang merasa bahwa mereka adalah protagonis kehidupan, dan semua hal baik harus dinikmati sendiri. Bahkan jika setiap orang memperjuangkannya, mungkin mereka punya kesempatan. Semua orang percaya bahwa mereka diberkati dengan keberuntungan, dan akan ada saatnya kue emas jatuh dari langit dan jatuh ke tangan mereka. Hilangnya mereka sekali lagi menyebarkan reputasi lembah tanpa pulang dan menarik semakin banyak orang untuk datang. Yang Chen sekarang adalah seorang ahli langit abadi. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia telah mencapai tingkat kultivasi Dewa Surgawi, tetapi dia telah dengan paksa menekan kesengsaraannya. Sekarang, Yang Chen akhirnya merasa tidak perlu lagi menekannya dan mulai menghadapi kesengsaraan. Sebelum Yang Chen, semua gadis telah melewati kesengsaraan surgawi abadi mereka. Di bawah pengaruh pilyuan surgawi, kultivasi setiap orang masih maju pesat. Kalau ada orang yang bisa melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Hanya dalam 100 tahun, kultivasi semua orang benar-benar telah melampaui alam abadi surgawi. Konsep macam apa ini? Awan kesengsaraan di langit mulai mengembun, dan Yang Chen sudah siap. Selain melampaui kesengsaraan kali ini, Yang Chen sebenarnya memiliki dua niat lain. Yang pertama adalah mengolah secara menyeluruh teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning hingga ke puncak langit, dan yang kedua adalah memurnikan secara menyeluruh lonceng emas klan naga. Bagi Yang Chen, kesengsaraan surgawi bukan lagi sekedar kesengsaraan surgawi, melainkan sarana baginya untuk menempa tubuh dan senjata sihirnya. Inilah sikap nyata terhadap kesengsaraan surgawi. Kakak Li Cheng sangat menghargai hal ini. Ketika berdiskusi dengan Yang Chen sebelumnya, dia mengatakan kata-kata seperti ini, jika kamu menganggap kesengsaraan surgawi sebagai ujian dan kesengsaraan, itu akan selalu lebih rendah. Sekalipun Anda dapat melaluinya karena keberuntungan, prestasi Anda di masa depan tidak akan tinggi. Kultivasi adalah menghadapi segala sesuatu dengan pikiran normal, sama halnya dengan kesengsaraan surgawi, itu hanyalah alat untuk kultivasi Anda. Dengan mentalitas seperti itu, saat menghadapi kesengsaraan surgawi, Yang Chen menemukan bahwa dia tidak gugup sama sekali. Bahkan jika Earth Immortal Tribulation baginya setidaknya 100 kali lebih kuat daripada Swan Immortal Tribulation, Yang Chen sama sekali tidak panik. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk menghadapi Heavenly Tribulation. Tubuhnya tampak bermandikan kesengsaraan surgawi, dan bahkan lonceng emas di tubuhnya sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Bagian yang berlebih itu digunakan untuk melunakkan tubuhnya, dan pedang pemenggal abadi pun dilunakkan lagi. Dari awal hingga akhir, Yang Chen sangat tenang dan santai. Namun, semakin dia bersikap seperti ini, semakin jinak kesengsaraan surgawi itu. Ada begitu banyak kesengsaraan surgawi, tetapi Yang Chen hanya mengulurkan satu jari dan meraihnya. Kesengsaraan surgawi yang dahsyat lenyap dengan mudah di bawah jari, bahkan tidak ada setitik debu pun yang tertiup. Itu dia. Ini adalah pertama kalinya Lin Zhengyuan melihat Yang Chen melewati kesengsaraan. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Kesengsaraan surgawi tadi bukanlah sesuatu yang biasa, dan itu pasti bukan kesengsaraan abadi di bumi yang biasa. Lin Zhengyuan bahkan bisa merasakan kekuatan beberapa kesengsaraan abadi emas. Bahkan Lin Zhengyuan tidak berani mengatakan bahwa dia yakin bisa menahan kesengsaraan surgawi yang begitu kuat, tetapi Yang Chen menanggapinya dengan begitu mudah, sehingga Lin Zhengyuan, seorang dewa emas, mengira dia sedang berhalusinasi. Apalagi yang kamu mau? Suami selalu seperti ini ketika melewati cobaan. Sun Qingsui dulu suka menggoda Lin Zhengyuan, dan saat ini, dia tidak mengubah sikapnya dan mengatakannya dengan santai. Gadis-gadis itu telah melihat Yang Chen melewati kesengsaraan berkali-kali, jadi mereka tidak menganggapnya aneh sama sekali. Terakhir kali terjadi Golden Immortal Tribulation, Yang Chen menelannya dengan mudah dalam sekali teguk. Kali ini, kultivasinya lebih tinggi, jadi apa bedanya? Khawatir, apakah itu perlu? Lin Zhengyuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memahami alam spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika seorang junior Dewa Bumi melampaui kesengsaraan surgawi, ia menarik kesengsaraan abadi emas, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak menganggapnya aneh sama sekali. Mungkinkah dia ketinggalan zaman, dan tidak mengerti bahwa dunia berubah dengan cepat? Namun, kesengsaraan surgawi ini juga membuat Lin Zhengyuan melihat dirinya sendiri dengan jelas.
Dari segi senioritas, dia mungkin merupakan senior Dewa Emas yang sangat tinggi, dan dari segi kultivasi, wilayahnya pasti tinggi, tetapi dari segi kekuatan tempur, senior Dewa Emas seperti dia mungkin tidak ada apa-apanya di mata keluarga di depannya. Lin Zhengyuan telah melihat orang-orang jenius, tetapi dia belum pernah melihat orang-orang jenius yang mengerikan seperti keluarga Yang Chen. Jika salah satu dari wanita itu dibawa keluar sendirian, mereka akan menjadi murid paling menonjol yang dapat membuat sekte-sekte besar memperebutkan mereka. Tanpa diduga, mereka semua adalah istri dan selir Yang Chen. Bukankah keberuntungan Yang Chen terlalu baik? Dengan kultivasi dan kekuatanmu, kau bisa melakukan apapun di alam spiritual. Lin Zhengyuan juga mengetahui tentang perselisihan antara Yang Chen dan Sekte Xuantian akhir-akhir ini. Kamu bisa membunuh orang untuk mencapai Sekte Xuantian dan menghancurkannya. Mengapa kamu masih bekerja sama? Di satu sisi, ada beberapa hal yang ingin saya tunggu hingga atasan menyelesaikannya sepenuhnya. Yang Chen tidak menyembunyikan hal ini dari Lin Zhengyuan. Ia menjawab sambil tersenyum, di sisi lain, saya sebenarnya mengincar fondasi Sekte Xuantian. Chapter 2235. Di kehidupan sebelumnya, permusuhan antara Yang Chen dan Sekte Langit mendalam sedalam lautan. Di kehidupan ini, Yang Chen telah membalas dendam sejak ia masih di dunia fana. Namun sekarang, Yang Chen nampaknya jarang bergerak. Tentu saja, bukan karena Yang Chen telah melepaskan permusuhan ini. Saat dia menjawab Lin Zhengyuan, dia mengarahkan pandangannya pada fondasi Sekte Langit yang mendalam. Jika Sekte Langit mendalam masih dipimpin oleh Master Sekte Wang atau Master Sekte Li, Yang Chen tidak akan melihat harapan untuk mengendalikan Sekte Langit mendalam. Oleh karena itu, ia tentu akan memikirkan cara untuk memusnahkan Sekte Langit mendalam. Namun sekarang, Yang Chen telah berubah pikiran. Dengan Master Sekte Wu, Master Sekte baru dari Sekte Langit mendalam yang tanpa disadari telah membantunya, dia mungkin dapat menggali seluruh fondasi Sekte Langit mendalam ke tangannya. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen mengungkapkan keinginannya kepada orang lain. Lin Zhengyuan tidak berkomentar tentang hal ini. Dia tidak memiliki kesan baik atau buruk terhadap Sekte Surga Mendalam, jadi itu tidak masalah. Ini adalah pertama kalinya gadis-gadis itu mendengar Yang Chen mengatakan ini. Tentu saja, sikap mereka pasti mendukung dan bukan menentang. Hanya Tao Junqi yang berasal dari Sekte Surga Mendalam dan memiliki banyak perasaan terhadap Sekte Surga Mendalam. Dulu, dia sudah tahu bahwa sikap Yang Chen terhadap Sekte Langit Mendalam tidaklah bersahabat. Dia terjebak di antara suaminya dan Sekte, jadi sangat sulit baginya untuk memilih. Namun, tindakan Master Sekte Wu akhir-akhir ini membuat Tao Junqi semakin membenci Sekte Surga yang mendalam. Mendengar perkataan Yang Chen, reaksi pertama Tao Junqi adalah bahwa suaminya memikirkannya agar dia tidak menjadi pengkhianat. Untuk sesaat, Tao Junqi tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada suaminya atas perhatiannya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen dan memeluknya erat-erat tanpa mengatakan apapun. Kultivasi semua orang mengalami peningkatan besar, termasuk para ahli Golden Immortal seperti Ao Lan dan Lin Zhengyuan. Hanya dalam beberapa dekade, Lin Zhengyuan bahkan merasa telah menembus dua alam kecil. Perlu diketahui bahwa pada level Golden Immortal, dibutuhkan waktu sekitar 200 tahun atau bahkan lebih lama untuk menembus alam kecil. Lebih jauh lagi, semua ini terjadi di alam spiritual di mana tekanan spiritualnya tak tertandingi oleh alam abadi. Lin Zhengyuan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat keajaiban pil esensi surgawi. Ao Lan dan Ao Lai sama-sama mengalami peningkatan yang sangat pesat. Bahkan Nyonya Bai dan yang lainnya, yang disegel, juga mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hua Xing, dan Hu Yuexian, dua orang yang tingkat kultivasinya paling rendah, hampir mencapai puncak tahap abadi duniawi. Pengalaman kedua wanita di alam iblis selama bertahun-tahun telah secara langsung meningkatkan efektivitas tempur mereka beberapa tingkat. Proses pemurnian dunia iblis juga telah meningkat. Di bawah pengaruh formasi roh surgawi dan iblis bumi yang disusun oleh pil Yuan surgawi, hampir setengah dari dunia iblis telah disempurnakan. Berdasarkan kecepatan ini, kakak Li Cheng memperkirakan dia bisa menyempurnakan dunia iblis dalam waktu 300 tahun lagi. Alasan perbedaannya adalah semakin dekat alam iblis dengan titik koneksi pengadilan surgawi, semakin sulit untuk menyempurnakannya. Saat ini, kakak Li Cheng belum sepenuhnya menyempurnakan semua harta karun ajaib kelahiran dari dunia abadi. Dia belum menyelesaikan harta karun ajaib yang menyegel titik koneksi. Mempertahankan kecepatan ini sudah menjadi batasnya. Di peta geografis Gunung Sungai, sudah ada puluhan juta pengikut manusia abadi. Kenaikan penduduk asli alam spiritual, kenaikan ras iblis di gua tempat tinggal super, dan kenaikan binatang iblis yang dirasuki iblis dalam kesengsaraan iblis menyebabkan jumlah pembudidaya di alam spiritual meningkat. Jika kekuatan dahsyat ini dikeluarkan, tidak peduli sekte manapun di alam spiritual, mustahil untuk menandinginya. Keunggulan absolut dalam kuantitas membawa perbaikan lebih lanjut pada peta geografis gunung dan sungai. Di bawah komplementaritas, kecepatan penyempurnaan dunia iblis menjadi sedikit lebih cepat. Dunia luar juga seperti perkiraan kakak Li Cheng. Tidak ada berita di ruang binatang iblis. Zhou Sheng juga membawa sekelompok Master Dewa Emas untuk bertarung dengan keluarga Zhao. Keluarga Zhao juga diganggu. Di alam spiritual, keluarga Zhao dan sekte utama masih dalam keseimbangan relatif. Meskipun beberapa pertempuran skala kecil tidak dapat dihindari, kedua belah pihak juga terbagi rata, dan tidak ada yang berani mengendurkan kewaspadaan mereka. Semua orang paham bahwa permainan yang benar-benar menentukan ada di ruang binatang iblis, antara Zhou Sheng dan para Master Abadi Emas. Tidak peduli pihak mana yang menang, itu berarti kemenangan penuh. Sekte utama juga dengan cemas menunggu hasil pertempuran di ruang binatang iblis, dan pada saat yang sama, mereka sedang mempersiapkan diri di sekte mereka masing-masing. Alat yang ditinggalkan Yang Chen untuk kepala istana dalam keadaan darurat tidak pernah diaktifkan.
Ini juga menunjukkan bahwa Istana Chunyang sekarang tenang. Kadang-kadang, ada gesekan kecil, dan sekte akan menyelesaikannya sendiri. Sejak gerbang gunung dibangun kembali untuk kelima kalinya, Istana Chunyang benar-benar memenuhi syarat untuk berdiri di alam spiritual. Bahkan tanpa perlindungan sekte utama, Istana Chunyang juga dapat berdiri di alam spiritual dengan kekuatannya sendiri. Inilah Istana Chunyang yang mandiri dan percaya diri yang ingin dilihat Yang Chen. Segala sesuatunya normal di dunia luar, jadi keluarga Yang Chen tetap melakukan urusan mereka sendiri di sisi laut dalam. Roh primordial kedua tidak pernah berhenti menyempurnakan tahap pemenggalan abadi. Karena integrasi puluhan ribu cincin prestasi, kendali tahap pemenggalan abadi telah meningkat puluhan ribu kali lipat. Setelah beberapa dekade, hampir 1/8 dari pemurnian telah selesai. Jika dihitung per harinya, diperkirakan saat alam iblis hampir disempurnakan, itu juga akan menjadi hari saat tahap pemenggalan abadi disempurnakan. Selain berkultivasi, tubuh Yang Chen juga mengintegrasikan metode kultivasi. Yang Chen sudah sangat mengenal seni rahasia pengumpulan harta karun langit dan bumi, jadi dalam 50 tahun pertama, dia hampir sepenuhnya memadukan seni rahasia pengumpulan harta karun langit dan bumi ke dalam seni rahasia tubuh emas. Sekarang lonceng emas itu telah menyatu sepenuhnya dengan tubuh Yang Chen. Baik itu seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, atau seni rahasia pengumpulan harta karun langit dan bumi, semuanya adalah metode pemurnian, yang semakin menyempurnakan tubuh Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen memasuki alam iblis dan tidak bergerak, binatang iblis itu tidak dapat melukai Yang Chen. Selama integrasi, nilai jasa Yang Chen mengalir keluar seolah-olah gratis. Itu memang layak menjadi metode pemurnian yang diwariskan oleh leluhur Tao. Sangat berbahaya untuk menggabungkannya. Untungnya, dia memiliki bab pahala untuk melindunginya, jadi dia bisa beralih dari menggabungkannya dengan susah payah menjadi menggabungkannya dengan mahir dalam beberapa dekade. Namun, konsumsi pahala hampir mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya, 10⁻64. Puncak kekuatan menembus langit sudah menjadi metode kultivasi rahasia keluarga Kuae. Sebelumnya, Yang Chen tidak mulai memadukan metode pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning secara lengkap, karena seni rahasia tubuh emas belum mencapai tahap itu. Sekarang setelah dia memiliki kondisi untuk berkultivasi, Yang Chen bisa merasa tenang dan sepenuhnya memadukan metode kultivasi rahasia keluarga Kuae. Akan tetapi, sebelum integrasi, cara yang ditempuh masih cara lama. Yang Chen hanya berkultivasi selama beberapa waktu, lalu mengintegrasikannya setelah benar-benar menguasai misterinya. Karena saudara Li Cheng telah menetapkan batas waktu 1000 tahun, diperkirakan dia tidak sabar dengan tindakan keluarga Zhao. Jika semua ini selesai kali ini, Yang Chen pasti akan melakukan pembunuhan massal dan tidak akan pernah menahan diri. Perlu disebutkan bahwa di bawah upaya roh primordial kedua dan roh primordial ketiga, dan di bawah kultivasi ganda Yang Chen dan para gadis, kultivasi indera ketuhanan Yang Chen telah melonjak lagi, mencapai tahap tengah dari Yang Maha Kuasa Abadi. Bahkan Yang Chen dapat menantang kesulitan memurnikan pil 8 revolusi pada tahap ini. Chapter 2236. Alasannya adalah Yang Chen menyadari bahwa Aolan tampaknya sedikit tidak sabaran. Sejak dia tahu bahwa alkimia Yang Chen berasal dari warisan leluhur Dao, dia tidak lagi ragu bahwa Yang Chen dapat memurnikan pil fusion. Sekarang, Aolan tidak lagi berencana untuk menunggu sampai semua orang naik ke dunia abadi sebelum membiarkan naga api terlahir kembali. Dia sangat yakin bahwa Yang Chen mampu memurnikan pil fusi 8 revolusi di dunia fana. Meskipun dia tidak terburu-buru akhir-akhir ini, terkadang hal itu sangat jelas. Yang Chen juga memahami perasaan Aolan. Tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang setelah berpisah dari orang yang dicintainya selama bertahun-tahun. Yang Chen tahu betapa sakitnya kehilangan Gao Yue. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah melupakan Gao Yue sedetik pun. Karena itu, dia tidak menyalahkannya. Beri aku 200 tahun. Yang Chen memberi Aolan batas waktu yang jelas. Ketika kultivasiku meningkat lagi dan kultivasiku mencapai terobosan, aku akan mulai menyempurnakan pil fusion. Aolan akhirnya merasa lega. Dengan jaminan Yang Chen, dia mengerti bahwa tidak akan lama lagi dia akan bertemu dengan naga api itu lagi. Dia bisa menghitung tahun-tahunnya. Atas desakan Aolan, Yang Chen membenamkan dirinya dalam menggabungkan metode kultivasi rahasia Kuae. Mengandalkan kemampuan mutlak merit untuk melindungi hidupnya, Yang Chen menggunakan metode yang paling tidak masuk akal untuk secara paksa menggabungkan metode kultivasi rahasia Kuae ke dalam kitab suci tubuh emas saat ini. Sekalipun beberapa meridian saling bertentangan, sekalipun energi spiritual berbalik, dia tidak peduli. Ia akan terlebih dahulu memecahkan masalah kemampuan berkultivasi bersama, lalu meluruskan koordinasi. Sementara Yang Chen dan keluarganya asyik berkultivasi, Yang Lan sangat sibuk. Sebagian besar pikirannya tertuju pada Sekte Surga Mendalam, berusaha sekuat tenaga menjadikan Sekte Surga Mendalam sasaran kritik publik. Pertarungan antara klan Zhao dan sekte lainnya tidak pernah berhenti. Akan ada beberapa konflik berskala kecil dari waktu ke waktu. Hampir semua sekte terlibat dan semuanya tampak normal. Tidak diragukan lagi bahwa para pembudidaya Sekte Surga Mendalam juga diserang. Anggota tersembunyi dari klan Zhao sering menyerang murid-murid dari sekte lain. Ada yang berhasil, ada yang gagal, dan ada yang berkorban. Biasanya yang diserang adalah para pengikutnya yang sedang keluar. Keluarga Zhao tidak cukup arogan untuk menyerang pengikut sekte lain di wilayah mereka sendiri. Namun, beberapa sekte super yang memperhatikan Sekte Langit Hitam telah menemukan bahwa situasi terkini Sekte Langit Hitam terlalu mencurigakan. Ada fenomena yang sangat sulit dipahami, yaitu, selama mereka adalah murid yang setia pada Master Sekte Wu, saat mereka diserang dari luar, ada 80% kemungkinan mereka akan selamat. Sedangkan bagi para pengikutnya yang bersikap tidak jelas atau yang sudah menyatakan perlawanan, kurang dari 10% yang selamat ketika keluar dan diserang.
Melihat situasi secara keseluruhan, Sekte Langit Hitam sama seperti sekte lainnya. Mereka semua telah diserang oleh keluarga Zhao, dan tidak ada yang aneh yang terlihat. Namun selama ada perbedaan sederhana, mayoritas orang yang setia kepada Master Sekte Wu masih hidup, dan mayoritas orang yang menentang sudah meninggal. Situasi ini benar-benar membuat orang curiga. Semuanya diatur oleh Yang Lan. Dia tahu identitas dan posisi orang-orang yang keluar melalui tetua yang dia kendalikan. Dia secara khusus mengatur beberapa serangan yang ditargetkan, sehingga hasil dari serangan ini sangat kebetulan dan tidak langsung untuk membantu Master Sekte Wu membersihkan rintangan di sekte. Master Sekte Wu tidak menyadari hal ini. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah metode pelecehan dari keluarga Zhao. Master Sekte Wu bahkan diam-diam senang bahwa beberapa orang yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan diserang dan dibunuh. Saat ini, dia hampir dapat mengendalikan lebih dari 70% Sekte Langit Hitam. Jika dia terus bekerja keras, dia yakin bahwa dia akan dapat mengendalikan Sekte Langit Hitam dengan kuat dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun. Saat itu, kemanapun pasukan Master Sekte Wu pergi, para pengikut Sekte Langit Hitam akan datang satu demi satu. Hanya memikirkannya saja sudah membuat orang terpesona. Master Sekte Wu yang asyik mengendalikan Sekte Langit Hitam tidak menyadari bahwa sekte lain sudah mulai menjauh dari Sekte Langit Hitam. Tidak peduli bagaimana kepala balai tong dari Balai Urusan Luar Negeri menghubungi berbagai pihak, perasaan keterasingan ini menjadi semakin serius. Akan tetapi, di permukaan, sekte lain masih mempertahankan rasa hormat mereka terhadap Sekte Langit Hitam dan tidak meledak. Dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu. Yang Chen dan keluarganya yang asyik berkultivasi hampir tidak menyadari berjalannya waktu. Kalau saja Aolan tidak datang mengingatkan Yang Chen pasti masih asyik berkultivasi dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah mencapai alam surgawi abadi, Yang Chen dan keluarganya membuat persiapan agar tidak mengalami kesengsaraan surgawi abadi dan naik ke surga. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan mengalami kesengsaraan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, kultivasi mereka tidak akan terganggu. Namun, Aolan sangat cemas karena menunggu. Namun, dia masih ingat batas waktu 200 tahun yang disebutkan Yang Chen. Begitu waktunya habis, dia segera bergegas untuk mendesak Yang Chen. 200 tahun sudah cukup bagi Yang Chen untuk sepenuhnya menggabungkan seni tubuh emas. Pada titik ini, seni tubuh emas dapat dianggap telah mencapai kesempurnaan agung, menjadi satu-satunya teknik kultivasi yang dapat dikultivasikan Yang Chen. Dunia iblis masih dalam tahap penyempurnaan, begitu pula dengan platform pembunuhan abadi. Yang Chen hanya memperhatikan perkembangan saat ini sebelum bersiap untuk menyempurnakan pil obat untuk Aolan. Aolan telah lama menyiapkan semua ramuan yang dibutuhkan untuk pil penggabungan fondasi. Meskipun Xiao Chen telah mengatakan bahwa pil penggabungan fondasi revolusi 8 hanya dapat disempurnakan di dunia abadi, namun ada tanaman obat yang cukup umur di alam roh. Akan tetapi, sebelum memurnikan pil penggabung fondasi, Yang Chen perlu memurnikan beberapa pil penguat tubuh. Ini dilakukan demi meningkatkan 5 atribut elemen boneka naga secara maksimal. Ini juga salah satu perjanjian yang dibuat Xiao Chen dengan Aolan saat itu. Lebih jauh lagi, memulai dengan pil obat sederhana juga merupakan cara bagi Yang Chen untuk membiasakan diri dengan proses penyempurnaan pil 8 revolusi. Dulu, ketika Yang Chen memurnikan pil 8 revolusi, dia melakukannya untuk memberi Aolan kepercayaan diri. Dia tidak menggunakan kuali dan memurnikan pil nutrisi Qi yang paling sederhana dengan tangan kosong. Saat itu, Yang Chen belum memahami rahasia sebenarnya dari jalur alkimia. Sekarang dia akan membuka tungku alkimia, dan menyerang pil obat kelas 8 yang sebenarnya dalam satu gerakan, Yang Chen tidak sepenuhnya yakin. Tujuan dari pil penguat tubuh berbudi luhur revolusi 8 adalah untuk meningkatkan atribut yang diperoleh boneka naga. Di antara ramuan yang biasa digunakan Yang Chen untuk pil penguat tubuh, ia menambahkan sebagian darah dari kolam darah yang ia simpan. Perlu diketahui bahwa darah ini merupakan campuran dari para kultivator dari berbagai tingkatan di dunia abadi. Dengan integrasi bab kebajikan Yang Chen, darah ini bahkan lebih efektif daripada banyak ramuan biasa. Kala itu, Yang Chen memurnikan pil yang memungkinkan Xiao Tian membangkitkan garis keturunan Yazi-nya karena esensi darah anjing surgawi melolong. Di antara darah ini, pasti ada darah Howling Celestial Dog. Pada saat yang sama, ada juga darah dari beberapa dewa yang lebih kuat. Untuk revolusi pertama, Yang Chen menggunakan keterampilan alkimianya secara ekstrim. Di bawah dukungan kuat dari bab berbudi luhur, pil revolusi pertama tidak memakan waktu terlalu lama dan selesai. Bagaimanapun, itu hanyalah pil penguat tubuh yang sederhana. Namun, Yang Chen tidak berhenti. Sebaliknya, ia melanjutkan dengan revolusi kedua. Meskipun Yang Chen telah mendiskusikannya dengan kakak Li Cheng, efek pil revolusi tinggi mungkin tidak terlalu tinggi. Namun, masih dapat ditingkatkan sedikit. Yang terpenting adalah memberi konsumen rasa percaya diri. Apa yang dilakukan Yang Chen sekarang adalah menenangkan hati Aolan. Chapter 2237. Dalam proses penyempurnaan pil, kesulitannya akan bertambah banyak dengan setiap peningkatan penyempurnaan. Penyempurnaan ini membutuhkan pengendalian api yang tepat dan upaya yang diperlukan jauh lebih besar daripada penyempurnaan sebelumnya. Ketika kesulitan mencapai tingkat tertentu, sang alkemis tidak akan dapat melanjutkan. Oleh karena itu, pembudidaya biasa dapat dengan mudah menentukan tingkatan seorang alkemis berdasarkan jumlah penyempurnaan yang dapat mereka lakukan. Bila menyangkut pil obat, hal ini tercermin pada jumlah prasasti pil. Dengan setiap peningkatan penyempurnaan, jumlah prasasti pil akan meningkat 1. Ini bukan berarti kultivasi seseorang dapat menahan kelelahan tersebut. Ini hanya prasyarat. Semakin tinggi tingkat pemurniannya, semakin sulit mengendalikan apinya. Jika seseorang terganggu atau melakukan kesalahan dengan apinya, mereka akan berakhir dengan kuali penuh terak. Yang Chen tidak lagi memurnikan pil demi meningkatkan jumlah pemurnian.
Bagi Yang Chen, setiap pemurnian adalah terobosan kecil dalam dao alkimianya, akumulasi kecil pengalaman dalam dao alkimia. Ketika alam kultivasi seseorang berbeda, sifat segala sesuatunya akan berbeda. Semakin dekat seseorang dengan hakikat. Saat ini, Yang Chen pada dasarnya memiliki alam kultivasi seperti itu. Setiap kali dia memurnikan pil obat, dia akan dapat naik ke alkemis tingkat lebih tinggi. Ketika fondasi ini cukup kuat dan tebal, Yang Chen secara alami akan dapat naik ke tingkat lain. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dipahami Yang Chen di kehidupan sebelumnya. Ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa ranah alkimia Yang Chen saat ini telah melampaui kehidupan sebelumnya. Peningkatan kendali juga berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil berkurang. Ketika Yang Chen mengeksekusi teknik penarikan pil dan berdiri, Aolan, yang telah menonton dari samping, terkejut. Dia gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Chen menyingkirkan seluruh kuali pil penempat tubuh mulia. Tanpa melihatnya, dia menaruhnya dalam botol giok dan menyerahkannya kepada Aolan. Aolan segera membuka botol dan mengeluarkan pil penahan tubuh berbudi luhur untuk diperiksa. Kali ini, Yang Chen telah memurnikan lebih dari 30 pil penguat tubuh mulia untuk naga api. Tubuh naga api sangat besar, jadi ia pasti membutuhkan banyak pil. Selain itu, jika naga api menginginkan kelima elemen, ia akan membutuhkan lebih banyak pil. 30 pil penguat fisik menghabiskan biaya yang dikeluarkan Yang Chen hampir sebesar satu pasir sungai Gangga, 10 pangkat 52 poin prestasi. Sekalipun itu hanya pil penguat tubuh biasa, jumlah ahli pemurnian pil di dunia abadi yang mampu meramu pil semacam itu dapat dihitung dengan jari. Mereka yang mampu belum tentu memiliki kelebihan seperti Yang Chen, dan mereka yang memiliki kelebihan belum tentu tahu cara meramu pil. Orang harus tahu bahwa ini jauh lebih mudah daripada menggunakan teknik iblis tua Yi untuk meningkatkan 5 elemen yang dimilikinya. Setiap pil memiliki 8 urat pil yang rapi dan teratur, tetapi kali ini urat pil tersebut tidak berbentuk naga. Aolan tidak mempermasalahkannya. Yang Chen memberikan tungku roh mendalam kepada muridnya. Tungku pil Mo Chun Mei seharusnya tidak memiliki pola pil berbentuk naga. Namun, bukankah kecepatan ini agak terlalu cepat? Aolan memeriksa pil obat satu persatu, menghitung urat pil satu persatu. Baru kemudian dia dengan hati-hati menyimpan semua pil penempa fisik. Bukannya dia tidak percaya pada Yang Chen. Hanya saja pil obat ini digunakan untuk orang yang dicintainya. Dia tidak boleh ceroboh, jangan sampai itu menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Kekhawatiran menyebabkan kekacauan. Ini bukan hanya sesuatu yang terjadi pada para pembudidaya manusia. Itu sama bahkan untuk anggota kerajaan ras naga. Hal ini tampak jelas dari tindakan Aolan saat memeriksa pil obat. Yang Chen tidak menyalahkan Aolan karena bersikap begitu serius. Seperti yang dia katakan, keberadaan pil Veins adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri konsumen. Bukankah perhitungan cermat Aolan terhadap pembuluh darah pil merupakan penafsiran terbaik atas prinsipnya? Pil penyelarasan tubuh adalah pil obat yang khusus digunakan oleh ras naga. Menurut Aolan, dia ingin Yang Chen segera mulai memurnikannya. Namun, Yang Chen menolak permintaan ini. Sebaliknya, ia bermaksud untuk memurnikan beberapa kuali pil embun giok Lingzi revolusi ke-7 dan ke-8 terlebih dahulu. Saya sudah memurnikan pil obat yang sangat sulit sejak awal. Saya tidak begitu paham dengan banyak teknik dan pengendalian api yang diperlukan untuk memurnikan pil obat bermutu tinggi. Lebih baik menggunakan pil obat bermutu rendah untuk berlatih terlebih dahulu dan membiasakan diri dengan pil obat tersebut sebelum memurnikannya sekaligus. Yang Chen punya alasannya sendiri. Namun, saat ini, dia harus menjelaskan semuanya kepada Aolan. Kalau tidak, dia akan salah paham bahwa dia tidak mau memurnikan pil obat atau dia mempersulitnya. Aolan menerima penjelasan Yang Chen karena masuk akal. Yang Chen juga berpikir demi Aolan. Dia belum menyiapkan banyak ramuan asli untuk pil penyelarasan tubuh. Jika dia gagal beberapa kali, dia harus mulai mencari lagi. Yang Chen juga punya pertimbangan sendiri. Lagi pula, menyempurnakan pil obat revolusi ke-8 melampaui standar kehidupan sebelumnya. Yang Chen tidak punya banyak pengalaman di bidang ini. Ini tidak seperti memurnikan pil obat revolusi ke-6 atau pil obat revolusi ke-7. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Chen memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Entah demi reputasinya sendiri atau demi naga api yang meminum pil obat, dia harus berhati-hati. Pil Lingzi Jade Dew adalah pil paling mujarab yang pernah disempurnakan oleh Yang Chen. Dari revolusi pertama hingga revolusi ke-7, Yang Chen kini dapat memejamkan mata dan mematikan indera spiritualnya. Akan tetapi, Yang Chen tetap menyempurnakannya dengan cermat dan hati-hati. Ia merasakan perbedaan halus dalam pengendalian api pada setiap pemurnian. Kadang-kadang, ia bahkan dengan sengaja menyesuaikan pengendalian api dalam rentang pemurnian yang diizinkan, sehingga ia dapat memperoleh pil obat yang berbeda untuk membandingkan efeknya. Ketika berbicara tentang pil obat revolusi ke-8, Yang Chen bahkan lebih berhati-hati. Dia sepenuhnya fokus dan tidak berani bersantai. Kali ini, dia tidak menggunakan bab merit untuk mendukungnya, juga tidak menggunakan tungku roh mendalam yang memiliki efek bonus. Itu sepenuhnya merupakan level alkimia murni miliknya sendiri. Hanya dengan metode pemurnian seperti itulah dia dapat menemukan dan memecahkan masalah. Benar saja, tanpa bab merit yang mendukungnya, tingkat keberhasilan alkimia jauh lebih rendah. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen memurnikan pil obat revolusi ke-8 dalam arti sebenarnya. Bahan baku dari 100 pil Lingzi Jade Dew. Ketika ia akhirnya mengumpulkan pil obat, Yang Chen memperoleh lebih dari selusin pil Lingzi Jade Dew yang lengkap. Yang lainnya semua berubah menjadi terak. Aolan tidak tahu alasannya. Melihat tingkat keberhasilan Yang Chen dalam memurnikan pil embun giok jamur Lingzi sangat rendah, dia tidak berani mendesaknya untuk memurnikan pil embrio fusing. Lebih baik membiarkan Yang Chen memurnikan pil embun giok jamur Lingzi terlebih dahulu.
Ketika dia menyempurnakannya lagi, tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Ada lebih dari 30 pil, yang hampir 2 kali lipat. Namun, tingkat keberhasilannya hanya sedikit lebih dari 30%. Yang Chen masih sangat tidak puas dan segera menyiapkan bahan untuk disempurnakan lagi. Dahulu kala, Yang Chen menemukan bahwa pil obat dasar yang sederhana ini sebenarnya tidak sederhana. Masing-masing dari mereka adalah yang paling sederhana dan paling mudah disempurnakan setelah bertahun-tahun ditempa oleh para pendahulu. Itu juga merupakan formula pil yang paling hemat biaya. Namun, hal-hal di balik formula pil tersebut patut dipertimbangkan dengan saksama. Mengapa bahan-bahan obat ini digunakan? Mengapa mereka menggunakan rasio ini? Ketika ia benar-benar mencapai titik di mana ia tahu bagaimana bahan-bahan itu dan mengapa bahan-bahan itu digunakan, ia telah benar-benar belajar sesuatu. Jangan lihat bagaimana Aolan tidak puas dengan tingkat keberhasilan Yang Chen dalam memurnikan pil obat. Namun, Yang Chen sendiri cukup senang. Kedua penyempurnaan itu membuatnya mengerti banyak hal. Ini adalah hasil panen yang tidak bisa ia dapatkan bahkan ketika memurnikan pil sumsum mendalam yang paling sulit di masa lalu. Chapter 2238. Memurnikan 2 batch pil embun giok jamur Lingzi sudah memberi Yang Chen cukup pengalaman. Ketika dia keluar dari tungku untuk ketiga kalinya, dia menghasilkan lebih dari 90 pil sekaligus. Tingkat keberhasilannya di atas 90%. Aolan sudah tercengang. Sekalipun dia tahu bahwa ramuan pil Yang Chen berasal dari leluhur Dao, ketika dia melihat peningkatan tingkat keberhasilan yang begitu pesat, dia masih memperlihatkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yang Chen tidak melanjutkan penyempurnaan pil embun giok jamur Lingzi, juga tidak mulai menyempurnakan pil peleburan embrio. Sebaliknya, ia menyempurnakan semua pil obat yang telah dipelajarinya sebelumnya, dimulai dengan pil pemelihara esensi dan pil pemelihara ki yang paling sederhana, masing-masing 3 kali. Pertama kali, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Aolan tidak percaya bahwa ini adalah standar Yang Chen. Namun, ada peningkatan yang jelas pada gelombang kedua. Pada gelombang ketiga, tingkat keberhasilan Xiao Chen mencapai lebih dari 90%. Tidak ada pengecualian untuk setiap pil obat, semuanya seperti ini. Alasan mengapa Yang Chen berani mencoba memurnikan pil obat pada siklus ke-8 adalah karena terobosannya dalam kultivasi. Dalam 200 tahun terakhir, kultivasi Yang Chen telah mencapai tahap akhir Dewa Surgawi. Kalau saja kultivasi Aolan tidak berkembang pesat, dia tidak akan percaya bahwa Xiao Chen mampu berkultivasi dengan kecepatan yang demikian gila. Pada dasarnya, pada saat Yang Chen memurnikan semua pil obat yang diketahuinya, 100 tahun telah berlalu. Selama 100 tahun terakhir, Aolan telah menunggu dengan sabar. Dia tidak mengeluh tentang Yang Chen yang terus-menerus menyempurnakan pil peleburan embrio. Aolan sangat jelas bahwa ini adalah sikap bertanggung jawab Yang Chen yang sebenarnya. Jika tidak, jika dia dengan santai membuka tungku dan menggunakan pil peleburan embrio untuk menguji siklus ke-8, dia akan menjadi orang yang tidak berguna yang akan membuat Aolan menangis di Istana Naga Ilahi. Tingkat keberhasilan setiap pil obat meningkatkan kepercayaan diri Aolan. Bagi Yang Chen, ini juga berarti bahwa ia telah mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam memurnikan lebih banyak ramuan obat ke siklus ke-8. Semua ini adalah pekerjaan persiapan sebelum meramu pil persatuan. Mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar, semua orang memahami prinsip ini. Sekarang, akhirnya aku mengerti mengapa kamu memiliki standar alkimia yang begitu kuat. Ketika Yang Chen akhirnya bersiap untuk menyempurnakan pil peleburan embrio, Aolan mendesah dengan emosi. Itu bukan karena kamu memiliki warisan alkimia leluhur Dao. Sebaliknya, itu karena keseriusan dan fokusmu. Kakak terlalu memujiku. Yang Chen tersenyum dan berkata dengan rendah hati. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia membuka matanya lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kakak kerajaan ras naga Aolan, yang tidak pernah mau mengubah wujudnya dan selalu mempertahankan wujud ras naganya, saat ini tengah mengubah dirinya menjadi seorang wanita menawan. Baru saja menyelesaikan transformasinya, dia tampak sangat tidak terbiasa dengan bentuk ini. Dia terus menggerakkan tubuhnya, dan butuh beberapa saat sebelum dia perlahan menjadi lebih alami. Aolan, dari naga. Yang Chen membuka mulutnya lebar-lebar. Ekspresinya yang tercengang membuat Aolan tersenyum manis. Kemudian, dia berpose dengan santai dalam posisi yang sangat menggoda saat dia bertanya kepada Yang Chen. Kalau saja Ao Dragon Ao Chen tidak mendengar suara yang sama, dia tidak akan percaya apa adanya, Lan, Yang Chen akan Dragon, dahulu kala, dia tidak akan Lan. Di masa lalu, Yang Chen bahkan tidak berani membayangkan bahwa ras naga yang sombong akan berubah menjadi manusia. Tetapi kejadian ini terjadi di depan matanya, dan Yang Chen bahkan tidak tahu mengapa itu terjadi. Ras naga sudah terlalu lama sombong. Bahkan kami sendiri berpikir bahwa kami tak tertandingi dalam segala hal. Aolan berjalan anggun ke kursi yang tidak jauh dari Yang Chen. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, bukan itu masalahnya. Kedengarannya seperti Aolan telah memahami sesuatu. Namun, Yang Chen masih tenggelam dalam keterkejutan, tidak berani membayangkannya. Karena alkimiaku, lucu sekali. Di masa lalu, saat leluhur Dao masih ada, tidak banyak anggota ras naga yang yakin dengan standar alkimia leluhur Dao dan mengubah diri menjadi manusia. Benar sekali, itu semua karenamu. Aolan tidak menyangkal pengaruh Yang Chen. Kau membuatku melihat keajaiban yang sebenarnya. Atribut bawaan Anda dari kelima elemen tidaklah menonjol. Namun, Anda mampu melakukannya. Jelaslah bahwa latar belakang seseorang tidaklah penting. Yang terpenting adalah ketekunan, keseriusan, dan fokus Anda. Ras naga sudah terlalu lama merasa bangga. Aolan mengulang kalimat ini lagi. Itu karena kami pikir kami diberkati oleh surga. Akan tetapi, jika kita pikirkan dengan saksama, hal-hal ini adalah belenggu sejati yang membelenggu kita.
Hal-hal ini membuat kita memandang rendah para kultivator di dunia, membuat kita memandang rendah semua orang. Di masa lalu, Long Yuan, dan belum lama ini, keduanya melakukan kesalahan seperti itu. Karena kamu sudah menyadari kesalahanmu, kamu harus segera mengubahnya. Selalu ada waktu. Aolan tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, kesalahan ras naga akan diperbaiki. Apakah menurutmu kakak cantik sekarang? Indah sekali. Yang Chen mengangguk dengan berat, nadanya penuh dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Ketika seorang wanita bertanya apakah Anda cukup cantik, ini adalah satu-satunya jawaban yang benar. Tidak ada jawaban lain. Inilah kebenaran yang dipahami sepenuhnya oleh Yang Chen dan terus-menerus dianutnya sejak Nyonya Bai menganggap hati seorang wanita cantik lebih penting dari langit. Berita mengenai perubahan awalan ke wujud manusia dengan cepat menyebar ke seluruh istana naga dan peta geografis gunung sungai. Setelah itu, istri dan selir Yang Chen, kelompok Nyonya Bai, kakak Li Cheng, Lin Zhengyuan, dan Aolai segera muncul di istana naga. Ketika semua orang melihat penampilan Aolan saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Aolai, kamu juga harus ganti baju. Kamu satu-satunya yang terlihat tidak normal di sini. Aolan sangat ramah kepada yang lain. Dia hanya menggunakan nada memerintah dengan Aolai. Namun, kali ini, dia tidak terlalu kejam. Sebaliknya, dia menjelaskan kepada Aolai prinsip yang baru saja dia pahami. Pada saat yang sama, dia juga menjelaskan kepada semua orang mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Aolai sudah lama dikalahkan oleh Yang Chen, tetapi Aolan terus menekannya, jadi dia tidak berani melawan. Sekarang Aolan telah berubah seperti ini, tentu saja, Aolai pun mengikutinya. Ia dengan cepat berubah menjadi pemuda yang kuat dan tampan. Para istri dan selir Yang Chen bergegas maju dan mengepung Aolan. Kemudian, mereka mulai membicarakan wanita. Dulu, saat Aolan masih dalam wujud naga, mustahil baginya untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Sekarang setelah ia menjadi wanita cantik, tentu saja, mereka memiliki banyak topik umum untuk dibicarakan. Lin Zhengyuan juga cocok dengan Aolai. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan setumpuk besar daging dan anggur dari istana naga. Ia makan dan minum sepuasnya, merasa sangat bahagia. Orang-orang keras kepala ini benar-benar memiliki hari di mana mereka menjadi tercerahkan. Sungguh langka, kakak Li Cheng perlahan berjalan mendekati Yang Chen. Dia juga memiliki sedikit keheranan di wajahnya. Setelah kakak Li Cheng menghela nafas, dia bertanya kepada Yang Chen, kamu mulai memurnikan pil 100 tahun yang lalu. Bagaimana perkembangannya? Tanpa berkata apa-apa, Yang Chen memperlihatkan kepada kakak Li Cheng semua pil yang telah diramunya dari awal hingga sekarang, dan meminta dia mengomentarinya. Bagaimana menurutmu? Setelah kakak Li Cheng memeriksanya satu persatu, dia tidak mengomentarinya. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Chen. Tidak banyak, kesuksesan datang dengan sendirinya ketika kondisinya tepat. Yang Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, sebenarnya, semuanya sama saja. Ini hanya proses ketika kondisinya tepat. Chapter 2239. Yang Chen baru saja mempelajari ungkapan, ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan datang ketika kondisinya tepat. Itu juga dipahami dari proses alkimia, tetapi arahnya berbeda dari Aolan. Kata-kata ini cocok untuk alkimia. Yang Chen memulai dari dasar-dasar alkimia, bertahan selangkah demi selangkah, dan akhirnya memiliki cukup dasar untuk berhasil menjadi alkemis tingkat 8. Ini adalah proses keberhasilan yang umum terjadi ketika kondisinya tepat. Begitu pula dengan kultivasi. Terlepas dari apakah Yang Chen meningkatkan atribut yang diperolehnya, mengolah seni 5 elemen yin yang agung, atau menggabungkan seni tubuh emas, semuanya mengumpulkan air. Ketika airnya tepat, kanal akan terbentuk secara alami. Hal yang sama juga terjadi saat berurusan dengan sekte surga mendalam. Bangsa Taitian di dunia fana mengambil langkah yang salah dan akhirnya menjadi musuh publik dunia. Demikian pula, ketika air terkumpul hingga titik tertentu, bangsa Taitian akan punah. Sekarang, sekte surga mendalam di alam spiritual juga mengumpulkan air. Dengan kerja sama diam-diam antara Yang Chen dan Yang Lan, sekte langit mendalam diisolasi dan dipandang sebagai musuh oleh sekte besar lainnya. Klan Zhao juga mengawasi dari samping. Begitu akumulasi ini mencapai titik tertentu, sekte langit mendalam akan dimusnahkan. Baiklah, kakak Li Cheng mengangguk, tampaknya menyetujui pemahaman Yang Chen. Kalau begitu, aku akan menunggu hari ketika alam iblis dan alam Yao ditangani. Meskipun kata-kata kakak Li Cheng sederhana, itu berarti pemahaman Yang Chen tidak salah, atau lebih tepatnya, tidak ada penyimpangan. Membuat kakak Li Cheng mengangguk jauh lebih sulit daripada membunuh beberapa ahli suan abadi. Berbicara tentang ini, akumulasi Ah Ying hampir sama. Saat Yang Chen dan kakak Li Cheng membicarakan hal ini, dia tiba-tiba teringat pada Zhou Xianying. Terus berkultivasi dalam kondisi ini tidak akan banyak bermanfaat bagi Ah Ying. Biarkan dia benar-benar mulai berkultivasi. Memang, sudah waktunya. Kakak Li Cheng masih mengangguk setuju. Keduanya tidak banyak bicara, tetapi para wanita di sekitarnya mendengarnya. Namun, mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan suami mereka dan kakak Li Cheng. Apa hubungannya dengan Ah Ying? Zhou Xianying semakin bingung. Dia tidak mengerti apa maksud suaminya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa kondisinya? Karena Yang Chen dan Li Cheng berbicara tentang Zhou Xianying, para wanita berhenti berbicara tentang wanita dan mengalihkan perhatian mereka ke Yang Chen dan Zhou Xianying. Suamiku, aku tidak mengerti. Zhou Xianying bukan lagi nenek Tian Qin yang pemarah. Ia pikir ia telah terlahir kembali, tetapi ia tidak menyangka bahwa keadaannya saat ini masih belum baik di mata suaminya. Ying, itu bukan masalahmu. Yang Chen tersenyum dan menghiburnya. Ia mengulurkan tangan dan memegang tangan lembutnya. Ia bertanya dengan lembut, apakah kau ingat apa yang pernah kukatakan padamu?
Saat kau dalam bahaya, kau harus menggunakan kesadaran spiritualmu untuk membuat beberapa teknik rahasia. Setelah Yang Chen dan Zhou Xianying menikah, Yang Chen dan Zhou Xianying membicarakan masalah ini. Saat itu, Zhou Xianying juga mengetahui beberapa mantra itu. Mantra-mantra itu tertanam dalam ingatannya, seolah-olah dia telah mengetahuinya sejak dia lahir. Hanya saja Zhou Xianying tidak pernah menghadapi pertarungan hidup dan mati selama bertahun-tahun ini, jadi dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menggunakan mantra-mantra tersebut. Dia sudah lama melupakan hal-hal ini. Sekarang Yang Chen tiba-tiba menyebutkannya, apa maksudnya? Ying, dasar kultivasimu tersegel. Yang Chen menjelaskan dengan lantang, beberapa seni rahasia kesadaran spiritual itu adalah kunci untuk membuka segel kesadaran spiritualmu. Dengan penjelasan ini, Zhou Xianying langsung mengerti. Para wanita juga memahami alasannya dan tiba-tiba menyadarinya. Semakin lama kamu berkultivasi dalam keadaan tertutup, semakin kokoh fondasimu. Yang Chen kemudian menjelaskan, tetapi sekarang kamu telah berkultivasi sampai tahap ini, tidak perlu lagi menekannya sekuat itu. Zhou Xianying adalah yang terkuat di antara istri dan selir Yang Chen. Sebelum memasuki lembah tanpa kembali, dia sudah menjadi dewa langit puncak. Setelah ratusan tahun menggunakan pil Yuan surgawi untuk berkultivasi, dia telah mencapai tahap ketiga dewa langit. Bahkan di alam spiritual, Zhou Xianying dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit ahli. Namun, di mata Yang Chen, alam kultivasi seperti itu sebenarnya dalam keadaan tersegel. Semua orang tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Jika Zhou Xianying benar-benar membuka segel, alam apa yang akan dia masuki? Saya bisa membukanya. Zhou Xianying benar-benar terbiasa hidup di alam spiritual dan berkultivasi dengan cara seperti ini. Dia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Mendengar perkataan Yang Chen, dia bahkan merasa itu tidak nyata dan bertanya dengan ragu. Tentu saja, Yang Chen tersenyum dan menyemangatinya, kapan kamu pernah salah? Terlebih lagi, saudara Li Cheng juga mengatakan demikian. Semua orang hampir yakin bahwa saudara Li Cheng adalah murid leluhur Dao yang telah memperoleh warisan leluhur Dao. Pengetahuan dan kata-katanya secara alami seperti aturan emas. Hati Zhou Xianying langsung menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Yang Chen. Yang Chen memberi isyarat agar semua orang menjaga jarak, lalu tersenyum memberi semangat kepada Zhou Xianying dan membiarkannya bertindak sesuai hukum. Di bawah tatapan semua orang, Zhou Xianying berdiri di alun-alun pusat Istana Naga. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mulai membangun seni spiritual di lautan kesadarannya. Boom, tubuh Zhou Xianying tiba-tiba meledak seperti bom besar, dan gelombang udara yang menyebar mendorong kekuatan spiritual di Istana Naga jauh. Semua orang tampaknya dapat merasakan bahwa ada belenggu tak kasat mata di tubuh Zhou Xianying yang hancur, dan kemudian aura kuat datang dari posisi awal Zhou Xianying. Kekuatan spiritual yang baru saja didorong menjauh tampaknya tertarik oleh kekuatan yang kuat pada saat ini, dan dengan panik bergegas menuju area pusat. Di Istana Naga yang tenang, badai energi spiritual terbentuk. Aura kebebasan penuh terpancar dari tubuh Zhou Xianying, dan semua orang entah kenapa merasakan kelegaan di hati mereka karena tekanan telah hilang. Setelah beberapa saat, badai kekuatan spiritual perlahan mereda, dan semua orang melihat perubahan pada Zhou Xianying di tengahnya. Tampaknya Zhou Xianying masih tetap Zhou Xianying yang cantik, dan tidak ada perubahan dalam penampilannya. Akan tetapi, temperamen dan kultivasinya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, Zhou Xianying telah menjadi kultivator Suan abadi puncak. Ini bukanlah jenis Suan immortal yang bertahan di alam spiritual dan tidak naik, tetapi seorang kultivator Suan immortal sejati yang diturunkan setelah melampaui kesengsaraan surgawi abadi. Dengan kata lain, ini adalah kultivasi sejati Zhou Xianying saat dia diturunkan ke alam spiritual. Kalau dipikir-pikir, itu hal yang wajar. Seorang kultivator Suan immortal sejati dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di alam spiritual. Bahkan ahli Golden Immortal tingkat menengah seperti Aolan mungkin tidak akan bisa dikalahkan jika mereka bertemu dengan salah satunya. Kemungkinan mereka bisa disamakan setidaknya 50-50. Tentu saja, dengan adanya Lin Zhengyuan, tampaknya kultivasi Zhou Xianying tidaklah cukup. Mata Zhou Xianying tampak lebih jernih, dan dari ekspresi wajahnya, dia sepertinya telah mengingat banyak hal. Chapter 2240. Dia baru saja menghancurkan segelnya. Apakah itu untuk mendapatkan kembali ingatannya atau mencerna semua pengalaman selama bertahun-tahun, itu akan memakan waktu. Semua orang mengerti dan tidak mengganggu Zhou Xianying. Mereka hanya menonton dan merasa senang untuknya. Setelah beberapa lama, Zhou Xianying menghela napas panjang. Senyum mengembang di wajahnya. Dia menoleh pada Yang Chen dan berjalan perlahan sambil tersenyum. Suamiku, aku sudah mengingat semuanya. Zhou Xianying adalah seorang wanita yang mengikuti etiket tradisional. Dia selalu menyebut dirinya selir di depan Yang Chen. Kali ini tidak terkecuali. Meskipun rencana Tuan Taisan tidak sempurna, dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Yang Chen tersenyum dan mengangguk pada Zhou Xianying. Dia kemudian mulai berbicara untuk ayah mertuanya. Saat itu, Zhou Xianying tidak pernah mengerti mengapa dia disegel ke dalam monster yang buruk rupa. Dia selalu memikirkannya, dan tanpa cara untuk melampiaskannya, dia telah menjadi nenek Tian Qin yang sinis. Jika saja dia tidak bertemu Yang Chen, dia akan tetap dalam kondisi itu sampai dia naik ke surga. Yang Chen telah melakukan banyak hal di masa lalu. Saat itu, Zhou Xianying sudah memahami kerja keras ayahnya. Setelah menikah dengan Yang Chen, hidupnya sangat bahagia, jadi dia tidak memiliki terlalu banyak dendam. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali semua ingatannya, bahkan sisa-sisa rasa dendamnya pun hilang. Aku mengerti, jawab Zhou Xianying lembut dan membiarkan Yang Chen memeluknya. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Selama ia berada di samping suaminya, ia dipenuhi dengan kebahagiaan. Adegan ini membuat Nyonya Bai sangat iri.
Dia menyela Yang Chen dan Zhou Xianying dan bertanya dengan keras, bagaimana cara membuka segel ini? Bantu saya membatalkannya juga. Yang Chen tertegun. Dia menoleh untuk melihat saudara Li Cheng. Saudara Li Cheng memiliki ekspresi yang sama. Nyonya, ini sudah cukup baik. Mengapa Anda harus melakukan ini? Yang Chen tersenyum dan berkata kepada Nyonya Bai, kultivasi Ah Ying akan segera mencapai kultivasi aslinya. Itulah sebabnya dia membuka segelnya. Nyonya, waktunya belum tepat. Saya khawatir belum tepat. Aku tidak butuhmu untuk membuka segel kultivasi itu. Nyonya Bai tampak sangat percaya diri dengan kultivasinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia hanya berkata, saya hanya ingin membuka segel ingatan orang itu. Saya ingin dia mengingat siapa dirinya. Saat suara Nyonya Bai semakin lembut, hati Yang Chen bergetar. Hanya wanita di sekitarnya yang tersentuh. Meskipun Nyonya Bai telah lupa siapa orang itu, dia tidak melupakan perasaan lembutnya terhadap orang itu. Semua orang memperhatikan bahwa setiap kali dia berbicara tentang orang itu, dia selalu menggunakan nada penuh kasih sayang. Orang bisa membayangkan kedalaman perasaannya. Terkadang, Yang Chen benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan leluhur Lu. Dia mengirim Nyonya Bai ke alam roh untuk melindunginya, tetapi mengapa dia menyegel ingatannya? Bahkan kakak Li Cheng, yang tidak pernah dekat dengan wanita, tidak tega melihat Nyonya Bai seperti ini. Namun di sisi lain, Yang Chen dapat memahami tindakan leluhur Lu. Mungkin hanya ada satu alasan baginya melakukan ini, yaitu keselamatan Nyonya Bai. Jika dia tidak menyegel ingatan Nyonya Bai mungkin akan tahu apa yang ingin dilakukan leluhur Lu dan bahaya macam apa yang akan dia hadapi. Bagaimana mungkin dia yang berada di alam roh bisa tenang? Dia pasti akan bangkit dan mengejarnya. Terus terang saja, Nyonya Bai merindukan leluhur Lu karena dia sangat mencintainya. Tetapi leluhur Lu menyegel ingatan Nyonya Bai karena alasan yang sama. Keduanya sangat emosional, dan itulah yang membuat orang-orang menghela nafas. Nyonya, Ah Ying sudah tahu cara membuka segelnya. Yang Chen tidak dapat membuka segel Nyonya Bai. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi dia tidak ingin Nyonya Bai menjadi lebih sedih. Dia hanya dapat menjelaskan secara tidak langsung, saat itu, ayah Ah Ying takut bahwa dia akan berada dalam bahaya, jadi dia akan membuka segel setiap kali dia dalam bahaya. Tapi murid tersegel Nyonya benar-benar tidak berdaya. Nyonya Bai sekarang memahami prinsip di balik segel Zhou Xianying, jadi dia juga memeras otaknya untuk melihat apakah ada teknik serupa dalam ingatannya yang harus dia gunakan dalam situasi hidup dan mati. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan itu. Mendesah. Saya tidak tahu kapan saya bisa melihatnya lagi. Nyonya Bai tidak punya pilihan lain selain mendesah pahit dan perlahan kembali ke kamar tidurnya di Istana Naga. Karena tindakan Nyonya Bai, semua wanita menjadi sedikit tertekan. Mereka semua wanita, jadi mereka tentu mengerti perasaan rindu. Namun tak seorang pun dapat berbuat apa-apa, dan tak seorang pun dapat menolong. Zhou Xianying perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu, jadi semua orang kembali ke kamar masing-masing di Istana Naga setelah mengobrol sebentar. Para wanita juga kembali ke alam iblis untuk berlatih dan berkultivasi. Kakak, apakah kamu punya cara untuk menghadapi Nyonya Bai? Yang Chen menemukan kesempatan untuk bertanya secara diam-diam kepada kakak Li Cheng. Tidak masalah apakah aku punya cara atau tidak. Li Cheng menghela napas dan bertanya, sekalipun aku punya cara, apakah kamu berani menggunakannya? Pertanyaan ini membuat Yang Chen bingung. Dari ingatan kehidupan sebelumnya, leluhur Lu tidak muncul sampai ia terlahir kembali. Dengan kata lain, bahkan jika dia punya cara untuk memulihkan ingatan Nyonya Bai tentang leluhur Lu, Nyonya Bai tidak akan bisa melihat leluhur Lu selama beberapa ribu tahun ke depan. Namun, Nyonya Bai, yang khawatir tentang leluhur Lu, pasti akan naik ke alam abadi dan terlibat dalam segala macam bahaya yang tidak diketahui. Ini adalah kebalikan dari niat awal leluhur Lu. Sekalipun dia punya cara, entah itu demi keselamatan Nyonya Bai atau demi pengaturan leluhur Lu, Yang Chen tidak berani membuka segel Nyonya Bai, apalagi mengatakan yang sebenarnya. Jadi, pertanyaan Yang Chen adalah pertanyaan yang tidak ada artinya. Karena leluhur Lu membuat pengaturan seperti itu, dia pasti punya rencana cadangan. Yang Chen hanya perlu melakukan yang terbaik untuk melindungi Nyonya Bai. Adapun sisanya, lebih baik tidak melakukan hal yang tidak perlu. Istana Naga kembali damai dan semua orang menyibukkan diri. Yang Chen juga bermaksud untuk mulai menyempurnakan pil penggabungan embrio. Namun, hal anehnya adalah ketika dia berlatih memurnikan pil lain, Aolan tetap berada di sisi Yang Chen dan menonton. Namun, ketika tiba saatnya untuk menyempurnakan pil penggabungan embrio yang paling penting, Aolan tampak takut untuk menghadapinya. Seolah-olah dia takut menanggung konsekuensi kegagalan. Dia juga takut tidak akan mampu menahan tekanan pada Yang Chen, yang menyebabkannya melakukan kesalahan. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk pergi. Tentu saja, Aolan tidak melakukan apa-apa. Dia bergegas kembali ke Istana Chunyang, bermaksud membawa murid Yang Chen, Mo Chunmei, ke sini. Roh naga terakhir yang tersisa dari naga api itu ada di dalam tungku roh mendalam. Jika dia ingin bangkit kembali, dia harus menghancurkan roh naga ini. Mustahil untuk melakukannya tanpa tungku roh mendalam di tangannya, jadi dia harus membawa tungku roh mendalam itu. Selain itu, roh artefak dari tungku roh mendalam menghilang tanpa alasan. Aolan harus mencari roh artefak baru untuk tungku roh mendalam. Dia yakin saat dia kembali, pil penggabungan embrio sudah selesai disempurnakan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.